Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak guru hebat semuanya, apa kabarnya? Tentu saja kita berharap selalu ada dalam kondisi sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya bisa hadir kembali di video pemecahan masalah pembelajaran siswa yang saya alami di dalam kelas. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nafsyah Hairunisa. Saya adalah guru bahasa Inggris yang bertugas di SMA Negeri 1 Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dan saya mengajar di kelas 12 dan di kelas 10. Nah, untuk video pemecahan kali ini saya mengambil judul yaitu penggunaan reward ataupun penghargaan yang berbentuk point star ataupun bentuk bintang untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi permasalahan saya kali ini diangkat dengan latar belakangnya mengenai motivasi siswa. Saya terkadang melihat motivasi siswa itu sangat rendah. Dengan indikasinya seperti ini, ibu bapak juga sering mendapati kondisi siswanya yang jarang hadir. Kemudian jika belajar itu sukanya bermain aja, dan ke sekolah juga hanya untuk bermain dan hanya untuk mendapatkan uang jajan, karena memang ini sudah menjadi sebuah tren ya. Kalau berangkat ke sekolah dikasih jajan dapat jatah, kalau tidak berarti gak dapat jatah gitu ya. Sehingga kan motivasinya bukan untuk belajar tetapi motivasinya untuk uang jajan. Kemudian pada saat di kelas juga tidak memperhatikan guru gitu. Ketika guru sedang menjelaskan materi, dianya bengong, tidak memperhatikan, jarang mengerjakan tugas. Ini salah satu contoh anak yang memiliki motivasi yang rendah. Jarang mengerjakan PR, pokoknya malas saya belajar teh. Nulis aja harus dikasih tahu gitu, ayo nulis gitu, karena ini hal yang penting. Nah, itu adalah indikasi permasalahan yang saya lihat bahwasanya siswa memiliki motivasi yang sangat rendah. Nah, apa sih penyebab dari rendahnya motivasi tersebut? Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan motivasi siswa itu sangat rendah. Yang pertama, kondisi fisik yang sering sakit. Anak-anak yang sakit-sakitan sampai mungkin sakitnya membutuhkan waktu yang lama berbulan-bulan itu mengakibatkan mereka down dan memiliki motivasi yang rendah. Selain itu juga mereka kurang perhatian dari keluarga dan motivasi dari guru. Jelas ketika misalnya kurang ada perhatian dari orang tua, maka otomatis anak juga mereka mencari perhatiannya ke yang lain gitu. Kemudian selain karena kondisi fisiknya, biasanya motivasi siswa itu dipengaruhi oleh kurangnya sarana, prasarana dan media ajar. Sebagai contoh kayak gini. Untuk zaman sekarang, handphone, gadget itu sangat dibutuhkan dalam proses KBM. Ketika misalnya guru memberikan pembelajaran di kelas menggunakan handphone, sementara si anak itu tidak memiliki gadget, maka itu otomatis membuat anaknya kurang motivasi. Atau ada banyak tugas-tugas yang itu adalah berbasis IT dan anak gak punya, ya tentu saja itu membuat anak-anak jadi kurang motivasi gitu. Selain itu, ibu dan bapak hati-hati, motivasi juga bisa dipengaruhi oleh mode pembelajaran yang kurang menarik. Banyak anak yang merasa bosan, jenuh, gak punya motivasi karena di kelas gitu-gitu aja gitu. Gurunya kurang variasi memberikan pembelajaran. Mungkin hanya ceramah nyatet lalu pergi. Nah, itu kan banyak dialami oleh siswa, itu membuat siswa juga malas banget belajarnya kok kayak gini gitu. Nah, atau tidak menciptakan situasi kompetisi di kelas, itu tidak muncul sebuah kompetisi yang bersifat kebaikan atau istilahnya mungkin fastabiqul khairat. Pastikan dalam kelas itu tercipta sehingga banyak anak-anak muncul rasa ingin bersaing, ingin menjadi yang terbaik. Nah, kalau itu tidak diciptakan di dalam kelas, maka otomatis siswa juga tidak memiliki motivasi. Ini perlakuan guru itu harus sangat diperhatikan.
ketika anak guru memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa-siswa yang memiliki kompetisi yang tinggi, itu akan memicu anak untuk bersaing kembali. Seperti itu. Lalu kurangnya mendapatkan pujian atau reward. Ibu bapak jangan pelit memberikan pujian, karena ketika kita pelit, ketika kita menyamaratakan anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan yang biasa-biasa aja, itu akan menyebabkan downnya kembali. Aku udah bersusah payah misalnya, karena yang namanya motivasi itu kan banyak dipengaruhi oleh eksternal, oleh pengaruh luar gitu. Jadi bisa aja ketika misalnya anak itu sebenarnya memiliki motivasi yang tinggi belajarnya, tetapi ketika misalnya dia dihadapkan kepada kurangnya penghargaan, ya bisa jadi lama-kelamaan dia akan menurun motivasinya gitu. Nah, lalu apa treatmentnya ibu bapak sekalian? Saya memberikan treatment kepada siswa-siswi yang memiliki motivasi rendah dengan pemberian reward yang berbentuknya bintang, poin bintang, untuk meningkatkan motivasi belajar dan siswa. Jadi tapi ibu bapak jangan tabu mengenai kata reward. Reward itu penghargaan. Jadi jangan salah kaprah ketika dengar penghargaan, oh itu berarti harus sesuatu yang wow, sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal. Tidak ya. Karena sejatinya reward ini sebenarnya menurut Purwanto adalah alat untuk anak-anak supaya dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Ini dia. Ini sudah kodrat alam. Siapa sih yang nggak senang ketika melakukan sesuatu yang baik dan dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan pujian? Tentu saja siapapun itu secara kodrat alamnya itu akan senang, dan dengan merasa senang itu akan memicu dia untuk terus menggali potensi diri untuk terus melakukan prestasi-prestasi yang selanjutnya. Namun kita jangan terlalu sempit ya mengenai tadi penghargaan, karena ada banyak bentuk penghargaan yang bisa dilakukan oleh seorang guru kepada anak-anaknya. Yang pertama, bentuk penghargaan itu nggak usah muluk-muluk, bisa bentuknya verbal ataupun pujian. Kalau ada anak yang bisa menjawab, kita katakan keren, wow, luar biasa, hebat, good job. Kalimat-kalimat itu, kata-kata itu akan membangkitkan motivasi anak gitu ketika atau saya selain menggunakan bahasa verbal, menggunakan bentuk verbal, saya juga menggunakan bentuk nonverbal, gestur ya. Jika ada anak yang bisa menjawab ketika misalnya saya ada yang tahu ini, lalu anak ada yang jawab, saya akan langsung mendekati dan langsung kasih tos. Itu juga memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa, membuat anak senang, dan itu adalah bentuk dari penghargaan. Nah, selain tadi verbal dan non-verbal, bisa juga penghormatan. Ini bentuknya biasanya penobatan. Tapi di awal pembelajaran, kita sepakati, kita informasikan nanti dalam sebulan ini nanti Ibu akan memberikan penghormatan atau penobatan. Siapakah di antara kalian yang si paling rajin mengerjakan tugas, si paling rajin ke sekolah, kayak gitu. Itu diinformasikan, dan ketika 1 bulan kita informasikan, oh ya, untuk penobatan bulan ini yang paling rajin ke sekolah adalah 3 orangnya adalah 1, 2, 3, sebutkan. Misalnya kalau kita tetapkan 3 orang, ya sebutkan 3 orang. Kalau kita tetapkan sampai 10, ya kita tetapkan sampai 10. Atau model yang ketiga itu adalah bentuknya hadiah, dan hadiah ini juga nggak usah mahal-mahal. Saya suka ngasih hadiah kepada anak, hadiahnya stem ataupun stempel. Jadi saya suka bilang untuk 10 orang yang mengerjakan ini, misalnya saya kasih soal di kelas, kemudian you will get stamp, kalian akan mendapatkan stempel saya jika selesai mengerjakan ini dalam hitungan berapa menit.
atau 10 orang pertama mendapatkan stempel. Ya Allah, itu anak-anak rebutan lari-lari karena mereka harus pertama berburu stempel saya gitu. Sepertinya hal yang menyenangkan jika mereka mendapatkan stempel. Nah, selain stempel saya menggunakan tadi bintang, dan ini dibandingkan dengan stempel, bintang ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan membuat jiwa kompetitif anak-anak itu sangat luar biasa muncul. Kalau di apersepsi saya bertanya mengenai pembelajaran kemarin ini tentang apa, dia bisa jawab, saya kasih bintang. Wow, senang sekali anak-anak itu mendapatkan bintang. Dan bintang ini bentuknya stiker, jadi kan ada banyak stiker yang kita bisa beli lah gitu. Ternyata bukan hanya anak-anak SD, anak TK yang senang mendapatkan bintang, anak level SMP, SMA juga ketika misalnya mendapatkan penghargaan bentuknya bintang, mereka juga sangat senang. Tapi jangan lupa pula, jangan sampai pemberian bintang itu hal yang percuma juga. Kita tetap mengakumulasi dan menginformasikan kepada siswa, bagi siapapun bintangnya jangan dikemana-manain, tetap ditempel di bukunya. Nanti akan diperiksa, yang bintangnya semakin banyak itu kan akan mempengaruhi ke nilai psikomotor anak-anak itu juga, dan itu tetap harus dihargain gitu. Yang terakhir, bentuk dari reward itu adalah tanda penghargaan. Ini mungkin yang sering kita dapatkan, tapi kita selalu membatasi tanda penghargaan, sertifikat, piagam itu hanya pada saat momen-momen kompetisi saja gitu. Padahal tidak begitu. Misalnya sebagai guru mata pelajaran, kalau misalnya sedang UTS, sedang PH, nanti kan kita akan tahu siapa siswa kita dari satu program, misalnya kelas 10 saja, 10 orang yang nilainya terbaik itu dikasih piagam khusus dari gurunya. Atau nih sebagai wali kelas, kita harus selalu merekod setiap kebaikan, setiap momen terbaik yang dilakukan oleh anak. Nanti kita akan catat, misalnya ada anak si paling rajin yang gak pernah sakit, yang gak pernah alfa, yang gak pernah izin, nah itu kasih penghargaan siswa terbaik kategori anak paling rajin. Atau yang sering diandalkan di dalam kelasnya, itu juga kita kasih penghargaan siswa yang paling diandalkan, siswa yang paling peka, siswa yang peduli. Ada banyak siswa yang paling pagi datangnya, itu tidak tertutup kemungkinan siswa-siswa terbaik dengan berbagai jenis kategorinya ada, dan itu kita kasih penghargaan. Gak hanya dalam atau siswa yang paling banyak mendapatkan bintangnya kita kasih penghargaan. Itu ibu bapak sekalian, untuk reward itu sederhana namun sangat mengena dan sangat bisa meningkatkan motivasi siswa. Dan ini adalah contoh-contoh giving rewards experience-nya ya, itu bentuknya bintang ya, warna-warni, dan kadang anak suka memilih, ibu saya mau pengen yang pink, ibu saya mau pengen yang merah, ibu saya mau pengen yang biru, kemarin yang merah pink udah ada gitu. Itu seperti menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, anak-anak mendapatkan bintang. Nah, itu saja ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Senang sekali saya bisa berbagi. Sampai jumpa di video pemecahan masalah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.